Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar spesial tahun baru Hijriah 1432 Hijriah. Nah, buat Anda yang baru saja bergabung, tadi Habib Munzir di segmen awal ya sempat bercerita sedikit baru tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Tetapi masih di awal ya. Kenapa beliau akhirnya hijrah, dan tadi sempat juga beliau bercerita bahwa Rasulullah itu sempat diusir, dicaci maki oleh penduduk Mekah. Nah, kelanjutannya bagaimana? Kita akan coba lagi menggali ya tentang peristiwa hijrah, dan juga nanti insya Allah Kiai Haji Zainuddin Amizad juga akan memberikan ilmunya kepada kita semua di kesempatan yang berbagi ini. Silakan Habib, fadhol. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka di tahun ke-10 setelah kebangkitan Nabi, tepatnya 3 tahun sebelum hijrah Nabi, 3 tahun sebelum hijrah Nabi, disebut Sanatul Huzun, yaitu tahun kesedihan. Wafat paman beliau, wafat istri beliau, lalu beliau ke Taif dilempari, jatuh, diberdirikan lagi, diri kamu, jalan lagi. Lalu beliau berjalan lagi, jatuh lagi karena dilempari lagi kakinya, diberdirikan lagi, diri lagi, jalan lagi, sampai beliau demikian berdarah-darah kakinya dan beliau keluar. Setelah itu orang dewasa suruh anak-anak kecil kejar tuh, lempari terus sampai jauh batas, seperti mengejar-ngejar orang yang gila. Dan Rasulullah SAW merebah beristirahat bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan beberapa sahabat lainnya. Lalu Rasulullah SAW berdoa, wahai Allah, Allahumma ila man takiluni, wahai Allah, kemana kau akan pasrahkan aku ini? Aku datang pada musuh-musuhku, musuh-musuhku mengejar-ngejarku. Aku datang pada teman-temanku, teman-temanku dibantai karena mengikuti aku. Illam yakun laka ghadabun alayya fala ubali rabbi inni ashku ilaika faguwati. Wahai Allah, aku mengadukan lemahnya aku dalam berdakwah. Asalkan kau tidak murka, aku tidak peduli. Ya Allah, dilempar oleh orang-orang musuhnya, patung-patung berbicara. Allah biarkan, asalkan kau ridho, aku tidak peduli. Wahai Allah. Keturunlah malaikat gunung, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ini malaikat penguasa gunung, Gunung Uhud. Kami siap untuk mengangkat gunung lalu menimpakan di atas Taif, sebagaimana kejadian yang hampir terjadi kepada kaum Bani Israel. Diangkat gunung Tursina untuk ditumpahkan di atas Taif karena mereka berani menghina Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW berkata, bal artajil uqbana, tidak, kalau tidak mereka barangkali keturunannya. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, beri petunjuk pada kaumku karena mereka tidak tahu. Kasih tanda kutip. Orang yang melempari dan mengejar-ngejar beliau, beliau katakan, kaumku, beri hidayah. Indahnya Sayyidina Muhammad SAW, dan tidak ada akhlak lebih luhur dari Muhammad Rasulullah SAW. Dan di tahun itu, 1 tahun kemudian, 2 tahun sebelum hijrah, beliau dihibur oleh Allah dengan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tahun 13 setelah kebangkitan beliau, beliau pun hijrah meninggalkan Madinah Makkah Al-Mukarramah
menjadikan Sayyidina Ali di posisi tidur beliau dan beliau berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW datang di siang hari kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, "Wahai Abu Bakar, dah siap waktunya izin hijrah, sudah berangkat." Sayyidina Abu Bakar melihat wajah Rasul, "As-suhbah ya Rasulullah." "Rasul, apa aku terpilih untuk menemanimu?" Rasul berkata, "As-suhbah ya Abu Bakar." "Betul, kau yang terpilih untuk menemaniku." Maka menangislah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berkata putrinya Sayyidatuna Aisyah, "Belum pernah kulihat ayahku segembira itu menangis karena haru, karena dipilih oleh Nabi untuk menemani beliau hijrah radhiyallahu anhu arda." Berangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Beliau ingin menginap di Ghar Thawr di 3 hari 3 malam di dalam suatu goa untuk menanti orang-orang Quraisy supaya kalau mereka nyari-nyari gak ketemu. Di situ Bakar Siddiq yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan beliau. Abu Bakar Siddiq menutup semua lubang-lubang karena itu sarang-sarang ular banyak, kalajengking ditutup, tinggal satu lubang yang tidak tertutup. Beliau padahal sudah buka bajunya, buka ridanya dan lainnya untuk menutup semua lubang, tinggal satu lubang. Beliau tidak tidur, Rasul tidur di pangkuannya, beliau terus lihat lubang yang satu itu beliau jagai. Betul saja, muncul kepala seekor ular dari lubang itu, dan ia menutup. Riwayat Sahih Bukhari dengan telapak kakinya. Ular itu menggigitnya berkali-kali dan Abu Bakar Siddiq tidak bergeming karena Rasul sedang tidur di pangkuannya. Sampai ia menahan sakit dan mengalir air matanya, lalu menetes ke wajah Rasul. Fantabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, mada? Apa yang terjadi Abu Bakar?" Ia berkata, "Ular wahai Rasul." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meludahi luka di kaki beliau, dalam riwayat lain di tangan beliau, sampai luka itu hilang, dan beliau pun sampai, ringkasnya, menuju Madinatul Munawwarah, dan sampai di Madinah sudah ditunggu oleh para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan para sahabat yang lainnya. Mereka menyambut kedatangan Nabi di pintu rumahnya, di pintu gerbang Madinatul Munawwarah dengan Tala al-Badru alaina, dengan rebana yang kita dengar tuh. Itu sunnah, itu bukan bid'ah. Dari zaman sahabat sudah dipakai. Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada. Besar kecil semuanya menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Dan di saat itu kaum Ansar menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Kiai Haji Zain MZ. Satu hal yang terakhir saya sampaikan adalah kaum Ansar membelah setengah hartanya untuk saudaranya Muhajirin, dipersatukan di dalam kejadian itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya guru kita akan meneruskan. Nanti kita akan teruskan dengan kesimpulan dan zikir bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi indahnya persaudaraan di dalam Islam. Bagaimana saudara-saudara kita mau membagi sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang lain. Apakah kita sudah mau belajar dari peristiwa tersebut? Maukah kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, atau kita hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri? Di awal tahun Hijriah ini kami mengajak Anda, mengetuk hati Anda untuk sama-sama kita introspeksi diri. Tentunya Tablik Akbar spesial tahun baru Hijriah akan segera kembali. Salatullahi taghshakum habibi wa